all singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they warn me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penegakan hukum di Indonesia. Istilah hukum mungkin sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Dalam penegakan hukum ada 3 unsur penting. Yang pertama, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai penegakan hukum. Menurut Aristoteles, berpendapat hukum adalah kumpulan yang bersifat teratur, namun mengikat dan menghakimi masyarakat. Menurut Plato, hukum adalah aturan yang disusun berdasarkan banyak pertimbangan yang tersusun sebaik mungkin dan tertata. Menurut Surojo, hukum adalah suatu peraturan hidup yang bersifat memaksa, di mana di dalamnya terdapat larangan, perintah, ataupun izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang di dalamnya memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan tata tertib masyarakat. Menurut kakak, apa yang Kakak ketahui mengenai penegakan hukum yang berkeadilan? Apa sih yang abang ketahui tentang penegakan hukum yang berkeadilan? Apa yang anda ketahui tentang penegakan hukum yang berkeadilan? Apa pendapat kakak tentang penegakan hukum yang berkeadilan? Menurut saya, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia itu harus memenuhi 3 prinsip dari hukum. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, keadilan. Dan yang ketiga, kemanfaatan bagi seluruh rakyat hukum yang ada di Indonesia. Menurut saya, penegakan hukum yang berkeadilan itu sesuai dengan apa yang dicantumkan pada nilai hukum itu sendiri, serta kepada siapa hukum tersebut diberlakukan. Menurut saya, penegakan hukum yang berkeadilan itu memastikan bahwasanya hukum itu berkeadilan untuk semua kalangan, di mana kita ketahui bahwasannya di Indonesia ini seringkali kita lihat pejabat tinggi yang lebih dipermudahkan dalam peraturan hukum. Contohnya, ada kan kasus yang nenek-nenek mencuri kayu itu bahkan di penjaranya lama, sedangkan orang yang korupsi seringkali penjaranya sangat sedikit. Nah, menurut saya hal-hal tersebut merupakan contoh bahwa di Indonesia ini keadilan itu sangat masih minim ya, seperti itu. Oke, yang seperti kita tahu ya, penegakan hukum itu kan menurut saya ya, kita semua ini kan sama rata. Jadi apapun sebagai jabatan kita dan sebagaimanapun kita di mata masyarakat, pokoknya di depan hukum kita sama rata. Dan penegakan hukum untuk keadilan ya sama rata antara tidak memandang jabatan satu sama lain. Jadi semua orang, maupun baik itu presiden maupun siapapun, tetapi di mata hukum itu sama rata semuanya. Menurut kakak, apakah Indonesia dalam penerapan penegakan hukum yang berkeadilan apakah sudah sesuai atau belum? Jika tidak, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Menurut saya, di Indonesia ini belum mencapai hukum yang berkeadilan, karena banyak sekali aparat penegak hukum yang belum melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, ada juga produk-produk hukum yang masih perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan yang lebih baik di Indonesia. Menurut abang nih, apakah penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan dengan semestinya atau belum? Belum. Penegakan hukum di Indonesia belum maksimal. Dengan adanya banyak kasus, pelemahan hukum yang dilakukan pemerintah yang menunjukkan hukum itu bisa dibeli dengan uang. Apakah penegakan hukum di Indonesia sudah berjalan dengan semestinya? Nah, menurut saya, penegakan hukum di Indonesia ini belum dikatakan berjalan dengan semestinya. Dimana kita ketahui, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, di negara Indonesia ini seringkali menekan orang-orang yang bawah. Nah, maksudnya yang
hukum berjalan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, jadi menurut saya keadilan di Indonesia ini masih sangat minim sekali. Bagaimana pendapat Anda tentang penegakan hukum di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Menurut saya sih penegakan hukum Indonesia itu harus ditingkatkan lagi. Karena apa? Karena Indonesia krisis atas moralitas terhadap penegak hukum. Yang dimana kita tahu hukum yang berlaku di Indonesia adalah runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi buat para penegak hukum seharusnya menegakkan hukum seadil-adilnya, karena mereka dipilih untuk menegakkan hukum dan menyamaratakan hukum bagi siapapun dan apapun jabatannya. Bagaimana tanggapan Abang terkait kasus korban begal yang divonis menjadi tersangka karena membela diri? Saya terdapat putusan hukum yang tak jelas dalam perkara tersebut. Korban yang seharusnya mendapat pelindungan malah dituduh sebagai tersangka atas pembunuhan. Akibatnya akan ada ketakutan di masyarakat lain yang membela diri ketika terjadi perkara. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pengurangan masa tahanan Menteri Edi Prabowo yang terjerat kasus korupsi dikarenakan ketika jadi menteri dia berperilaku baik? Pertanyaannya berat ya. Jawabannya juga pasti berat. Tapi kalau menurut saya pribadi, soal pengurangan itu kan ada salah satu hak yang diatur juga sih dalam proses persidangan itu, di mana sebuah keputusan bisa aja mengurangi sebuah hukuman karena mungkin pernah berjasa atau bahkan pernah melakukan suatu perbuatan yang menjadikan dia sebutlah pahlawan lah, atau punya spesial. Cuman untuk kasus korupsi menurut saya itu nggak etis kalau untuk seorang terpidana kasus korupsi yang merugikan rakyat itu dikasih potongan sih. Bahkan menurut saya kalau dari sisi kemanusiaan harusnya ya dikasih hukuman yang lebih berat dibanding potongan hukuman. Bagaimana tanggapan Anda terkait pengurangan masa tahanan Menteri Edi Prabowo yang terjerat kasus korupsi dikarenakan ketika menjadi menteri dia menjadi menteri yang berperilaku baik? Nah, kalau menurut saya tindakan ini antara perilaku baik dengan kesalahan itu harus dibedakan ya. Dimana perilaku baik itu tidak menjamin bahwasannya orang itu baik. Nah, karena korupsi ini merupakan tindakan yang cukup berdampak buruk bagi kalangan Indonesia, terutama bagi perekonomiannya, seharusnya tetap diberikan sanksi sebagaimana adanya. Nah, jadi menurut saya antara perilaku sopan dengan hal yang didapatkannya tidak boleh melanggar hukum. Terkait dengan koruptor yang hukumnya ringan itu gimana Bapak? Tidak mencerminkan keadilan dalam filsafat Pancasila kita sebagai Bagaimana tanggapan Anda terkait hukuman bagi para koruptor? Pandangan saya hukuman yang realistis terhadap koruptor harusnya hukuman mati. Karena apa? Karena para tikus-tikus kantor di Indonesia ini sangat bertebaran dan bisa kita lihat bahwasanya mereka yang mempunyai jabatan penting di suatu instansi ataupun apapun itu menyalahgunakan kewenangan terhadap jabatannya. Dengan itu mereka yang memiliki jabatan tinggi seenak-enaknya menggunakan hak rakyat, menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi, dan itu wajar dan pantas untuk dihukum. Baiklah, jadi kesimpulannya adalah penegakan hukum yang berkeadilan menurut masyarakat adalah penegakan suatu produk hukum yang berjalan atau dinilai sesuai dengan tujuan diberlakukan hukum tersebut. Terkait dengan penegakan hukum di Indonesia, bagi mereka belum sesuai atau berjalan dengan semestinya dikarenakan masih terlihatnya pelemahan terhadap hukum itu sendiri. Selain itu, hukum masih belum kokoh karena masih marak terjadinya penyimpangan terhadap hukum oleh oknum penegak hukum itu sendiri.